Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Badrul Tamam. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai rantai pasok atau supply chain management pada ikan asin Mas Rokin. Oke, untuk outline materi presentasi kali ini yang saya bahas yaitu yang pertama ada objek usaha, yang kedua ada alasan saya memilih objek tersebut, yang ketiga ada tanggal dan lokasi. Untuk yang keempat adalah aktivitas wawancara saya, yang kelima dokumentasi, dan untuk selanjutnya yaitu penjelasan konfigurasi rantai pasok serta penjelasan aliran barang, aliran informasi, dan juga aliran dana. Oke, untuk objek usaha amatan saya kali ini yaitu pembuatan ikan asin Mas Rokim merupakan usaha skala menengah yang berlokasi di Kelurahan Lumpur Gresik. Merupakan salah satu dari beberapa tempat produksi ikan asin yang terkenal di Kelurahan Lumpur Gresik. Untuk alasan saya memilih objek ini yaitu dikarenakan usaha ini merupakan salah satu usaha yang termasuk tidak sedikit di Kelurahan Lumpur dan masih banyak peminatnya hingga saat ini. Makanya bisa dikatakan stabil dan perlu untuk dipelajari. Oke, untuk tanggal dan lokasi yaitu pada hari Minggu 5 Juli 2026 berlokasi pada Jalan Sindujoyo 10F, Kelurahan Lumpur Gresik, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Nah, bisa dilihat untuk dokumentasi kegiatan wawancara saya bersama dengan istri dari pemilik usaha tersebut, Mbak Mas. Untuk aktivitas hasil wawancara saya itu yang pertama melakukan pembeli yang dilakukan oleh pengusahanya yaitu melakukan pembelian ikan pada supplier yang berada di Lamongan. Lalu ikan diantar ke TPI Lumpur dengan mobil pick up. Untuk yang ketiga, ikan diturunkan dan dipindahkan oleh para pekerja harian dengan gerobak menuju tempat produksi. Untuk selanjutnya yaitu dilakukan proses pengolahan ikan menjadi ikan asin melalui beberapa tahapan, mulai dari pembelahan ikan atau bahasa lumpurnya itu embelek, lalu selanjutnya perendaman dengan air garam, lalu pengeringan, dan juga ada pengemasan. Nah, untuk transaksi jual beli masih via telepon atau WhatsApp. Dan jangan lupa setelah produk siap, produk didistribusikan ke berbagai kota di Indonesia. Oke, untuk konfigurasi rantai pasok dari hulu ke hilir yaitu yang pertama, supplier yaitu yang telah saya jelaskan tadi dari Kabupaten Lamongan, supplier ikan entah itu dari jenis ikan mujair, ikan bader, atau juga ikan bandeng. Itu akan dikirimkan melalui atau menggunakan pickup menuju ke TPI Lumpur atau tempat pelelangan ikan. Di situ akan diantarkan menggunakan gerobak oleh para pekerja dari sana, lalu akan diantar ke tempat produksi. Setelah di tempat produksi itu akan terjadi beberapa proses yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari pemotongan atau pembelahan, lalu pengeringan, dan juga ada penggaraman, jangan lupa. Lalu setelah dikemas, lalu disalurkan ke para distributor yang ada di desa tetangga, lalu di distributor menyebarluaskan ke para konsumen yang ada di luar kota ataupun luar pulau. Bisa dilihat ini untuk aliran barang, aliran informasi, dan aliran dana. Mulai dari aliran barang, supplier ke TPI Lumpur, lalu TPI Lumpur ke produksi, lalu ke produksi ke konsumen. Nah, untuk bentuk medianya seperti mobil pick up, terus gerobak pekerja harian, lalu produk ikan asin dikirim. Untuk aliran informasi, supplier ke UMKM, nah seperti negosiasi harga atau jumlah, UMKM ke konsumen melalui telepon atau WhatsApp. Untuk selanjutnya yaitu UMKM ke ekspedisi melalui bentuk atau medianya data pengiriman. Lalu untuk aliran dana yaitu UMKM ke supplier, UMKM ke pekerja, lalu ada konsumen ke UMKM, atau biaya yaitu transfer atau COD biasanya. Ada juga UMKM ke ekspedisi yaitu menggunakan ongkir. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.